kredit dengan DPK yang berbeda gitu ya. Nah ini yang jadi pertanyaannya khususnya mungkin untuk yang bank gitu ya, bank syariah dibandingkan dengan bank konven ini, artinya kan kalau bank syariah ini dari sisi bagi hasil dia akan menurun, kalau bank konven otomatis secara laba yang akan tergerus karena rate dari kreditnya yang terhenti, kemudian dia tetap harus membayarkan rate bunga ke nasabah DPA. Yang jadi pertanyaan itu sebetulnya untuk bank itu dia bisa bertahan berapa lama gitu ya dengan kondisi seperti ini di era COVID ini dengan laba yang terus tergerus gitu ya. Mungkin kalau kita melihat krisis di tahun 98 itu ada bank-bank yang dilikuidasi gitu ya. Apakah COVID-19 ini bisa memungkinkan ke arah sana dengan laba tergerus atau dia laba yang makin mengecil untuk syariah? Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Indra dan Bapak Hadi, bagaimana? Sudah ada 3 pertanyaan, mau dijawab dulu? Oh, saya kira jawab dulu aja. Pak Indra dulu, silakan. Silakan Pak Indra. Mungkin mohon di unmute dulu Pak. Mohon maaf Pak. Bentar. Saya coba dari sini. Ya, silakan Pak. Terima kasih. Terima kasih sudah ada 3 pertanyaan, Pak Muhammad Hafiz, Pak Herisman, dan Pak Denny ya. Terkait dengan Pak Muhammad Hafiz tadi, strategi pemasaran go digital ya, memang mau nggak mau kita mesti melakukan transformasi digital, termasuk juga kami ini yang di Bank BJB Syariah, walaupun kami ini saat ini masih buku 1, tapi karena ada POJK Sinergi, di mana bank kita ini Bank BJB Syariah itu ada induknya yaitu Bank BJB, kita bisa melakukan transformasi digital juga, tapi dengan izin daripada OJK. Nah, kemudian ada beberapa di daerah tadi dikatakan di Jawa Barat yang tidak tersentuh digital gitu. Bagaimana yang mesti kita lakukan supaya pemasarannya bisa sampai kepada mereka. Ya, kalau kami sendiri di Bank BJB Syariah tetap melakukan proses melalui sosial media, melalui tadi kan kita lihat sendiri literasinya masih sangat rendah gitu ya di perbankan syariah. Nah, itu upaya-upaya yang dilakukan oleh dari sisi perbankan. Bisa juga kita melakukan kerjasama yang kita lakukan dengan misalnya dengan fintech, atau kita lakukan kerjasama dengan BPR, atau kita kerjasamakan dengan lembaga Ventura yang mainnya di grassroots gitu ya, yang bentuknya ultra mikro itu bisa kita lakukan juga seperti itu. Yang syariah tetap ultra mikronya pembiayanya secara syariah, cuman kita karena cabang kita tidak terlalu banyak, kaitan cabang ini dengan modal juga tentunya itu jadi kendala saat ini untuk di bank syariah yang tadi seperti Pak Hadi sampaikan, umurnya itu kan masih relatif baru, modalnya pun masih sangat sedikit. Bahkan yang buku 3 yang modalnya di atas 5 triliun itu baru Bank Syariah Mandiri, dan baru saja ini BNI Syariah masuk ke buku 3. Yang lainnya bank syariah kita itu masih di buku 2 dan buku 1. Nah, tentu ini dalam point of sales atau cabang itu sekarang ini kalau kita mau nambah itu pasti cas ke modal kita. Dan justru strategi daripada perbankan sekarang tidak banyak kepada cabang, tapi lebih banyak kepada bagaimana kita melakukan transformasi digital. Momen krisis seperti ini itu sangat penting buat kita semua untuk melakukan transformasi. Jadi kan kita tahu bahwa yang paling eksis itu bukan yang pintar, tapi yang bisa beradaptasi. Kalau kita tidak bisa mau beradaptasi, kita akan punah, kira-kira gitu ya, yang kita tahu. Nah, itu mungkin terkait dengan CSR. Nah, ini kenapa CSR-nya belum berasa kepada yang lainnya gitu ya, tadi ya Pak Hafiz pertanyaannya. Saya kebetulan juga selain di RUT sebagai Bank BJB Syariah, saya juga sebagai ketua daripada bidang sosial di Asbisindo. Ini dulu saya di bawah timnya Pak Hadi ini sebagai ketua 1 di waktu Pak Hadi masih di Asbisindo. Jadi saya bisa sampaikan Asbisindo ini telah mengumpulkan, waktu itu di awal-awal sekali COVID kita mengumpulkan sampai dengan 500 juta untuk APD. Jadi
kita kumpulkan dari masing-masing baik itu pengurus daripada perbankan syariah, baik itu institusinya bank syariah, kita kumpulkan dan kita bagikan kepada rumah sakit yang menjadi rujukan COVID. Baik kemarin itu kami sampaikan, terutama yang sangat terdampak pandeminya yaitu di Jakarta, di Jawa Barat, dan di Banten pada waktu awal-awal. Nah, itu yang kita sampaikan. Ada lebih daripada 50 saya rasa rumah sakit yang sudah kita sampaikan. Itu juga kita kerjasama dengan gugus tugas gitu ya, dan rumah sakit yang memang menangani khusus COVID. Jadi kan tidak semua rumah sakit. Dan kebetulan juga Bank Syariah itu kemarin banyak membiayai rumah sakit yang ada. Nah, itu juga sangat membantu mereka untuk bisa rumah sakitnya tetap beroperasi, karena kendala tidak adanya APD itu sangat berpengaruh terhadap operasional daripada rumah sakit juga. Nah, selain itu kita juga melalui lembaga zakat nasional, ada Human Initiative, ada rumah zakat dan lain-lain. Kita juga menyampaikan bantuan kepada masyarakat, entah itu bentuknya sembako, apalagi kemarin dalam menghadapi hari raya Lebaran dan Ramadan, itu kita sudah sampaikan masing-masing daripada Bank Syariah. Ada Bank Syariah Mandiri mungkin dari mobile bankingnya saja itu untuk bantu setahu saya itu bantu dampak COVID ini terkumpul dana 2 miliar. Jadi terkumpul dana 2 miliar karena aktivitas daripada mobile bankingnya Bank Syariah Mandiri itu lumayan besar menurut saya. Itu dalam waktu cuma 1 bulan atau 2 bulan lah kira-kira gitu. Jadi itu mungkin jawaban saya untuk Pak Muhammad Hafiz. Mudah-mudahan kita untuk yang urusan literasi atau pemasaran tadi itu jadi PR kita bersama, bukan cuma di para praktisi bankir syariahnya saja, tapi juga harus melibatkan semua pihak. Kemudian terkait tadi Pak Herisman, mungkin saya terkait dengan apa sih sebenarnya permasalahan bank syariah ini kok kayak yang baru 5% aja nggak berkembang. Tadi di slide saya yang di awal saya sampaikan bahwa bank syariah secara organik kita tumbuh di atas daripada konvensional. Hanya saja aset kita itu masih sangat jauh dibandingkan konvensional. Kalau kita tumbuh 10% itu dari posisi sekarang 500 triliun, cuman berarti 50 triliun kira-kira gitu tumbuhnya. Sedangkan konvensional tumbuh dia 5% saja dari 8.000 triliun, artinya kan sudah 400 triliun tumbuhnya dalam 1 tahun. Nah, ini bisa hampir lebih daripada 10 atau 90% daripada aset bank syariah saat ini gitu. Nah, memang harus ada langkah-langkah organik menurut saya untuk berkembangnya bank syariah. Yang memang beda tumbuhnya bank syariah di Indonesia awal mulanya dibandingkan negara-negara yang lain gitu ya. Kalau kita kan di Indonesia lebih daripada dorongan daripada komunitas atau masyarakat gitu sosialnya, beda dengan Malaysia karena government drivennya tinggi, atau di Timur Tengah dan negara-negara Eropa yang tumbuh bank syariahnya karena daripada petrodollar pada waktu itu. Itulah bedanya kita dengan bank syariah di negara lain. Ya memang bank syariah yang ada di kita ini bank syariah retail, kira-kira gitu, mulai dari masyarakat. Jadi retail, beda dengan yang di Eropa, di Inggris, di mana mereka kebanyakan investment banking. Begitu juga kalau kita lihat di bank syariah di negara tetangga jiran kita di Malaysia, itu kalau lihat dari portofolio asetnya mereka banyak main di investment banking dibandingkan kepada retail banking seperti yang ada di Indonesia saat ini. Ya memang penduduk Malaysia juga hanya 50 juta, belum sampai 50 juta dibandingkan dengan Jawa Barat, mungkin sama penduduknya gitu ya kira-kira. Oke, terus terkait dengan Pak Denny, transformasi digital tadi, kemudian mungkin nggak nasabah baru itu tanpa harus datang ke bank bisa melakukan pembukaan rekening gitu ya Pak Denny ya. Saya nangkapnya itu sudah ada beberapa bank saat ini yang bisa melakukan open rekening melalui digital platformnya atau melalui mobile bankingnya. Jadi misalnya
kita bisa download aplikasinya melalui Play Store gitu ya, kemudian kita bisa buka rekening langsung di situ. Dulu Bank BJB Syariah yang awal-awal lakukan itu namanya jemput maslahat, tapi untuk proses ke digital banking seperti sekarang yang buka rekening tetap harus didatangi. Belum sampai ke situ kita untuk di BJB Syariah tetap harus didatangi nasabahnya, dijemput gitu ya, untuk dilengkapi data-datanya. Kalau yang sekarang di Bank Syariah Mandiri saya lihat itu sudah bisa buka rekening tanpa harus datang ke bank. Jadi cukup upload data-datanya melalui aplikasi mobile bankingnya Bank Syariah Mandiri. Mungkin itu 3 pertanyaan yang bisa saya jawab. Mudah-mudahan bisa terpuaskan. Terima kasih. Saya serahkan ke moderator kembali. Terima kasih. Mungkin sekarang Pak Hadi sudah siap untuk menjawab. Silakan Oke, Pak Hadi. terima kasih. Ini dari 344 yang hadir ada 3 pertanyaan yang masuk ya. Walaupun mungkin nanti ada pertanyaan yang lainnya, silahkan aja dari moderator dicatat. Boleh kita, ini kan nanti kita diskusikan, bisa kita jawab kemudian. Ya, dari Pak Hafid saya kira masalah CSR banyak bank yang sudah melakukan pemberian CSR memang. Kalau jumlahnya, kalau hanya perbedaannya kalau di Bank Syariah jarang dimasukkan di TV, Pak. Kemudian jumlahnya memang belum begitu besar. Kalau Bapak lihat ada perusahaan jamu, perusahaan yang langsung 10 miliar dan sebagainya. Tetapi setahu saya tidak bermaksud menyebut Bank Syariah yang beberapa Bank Syariah itu yang telah memberikan berupa donasi penanganan COVID-19 mungkin dengan pembangunan APD dan sebagainya itu sudah dilakukan. Tentunya juga pada bantuan sembako pada mereka-mereka yang kena PHK dan sebagainya itu sudah dilakukan oleh beberapa Bank Syariah. Kemudian Pak Karisman tadi saya terima kasih sekali Pak. Pertanyaan Bapak itu bagaimana sih strateginya menggeser orang yang rasional itu? Maaf Pak, dari beberapa kita aja yang kita sebagai orang Muslim itu ada yang mengatakan bahwa bunga bank itu bukan haram. Ada yang mengatakan begitu. Kalau sudah itu dasarnya, perbedaan dasar basic itu terjadi, kita beri pengetahuan tentang kelebihan-kelebihan syariah, itu dia nggak begitu efek. Lebih-lebih jujur, kalau rate-nya di bank syariah, karena cost of fund-nya memang jauh lebih tinggi dibanding bank konven, itu tentunya rate untuk pembiayaan akan lebih tinggi. Konsekuensi dari itu, mereka yang masih berpikir bahwa yang rasional, dia kan syariah bukan pilihan. Namun saya pernah mempunyai nasabah, kalau lihat dari satu di antara yang sudah masih syariah tadi, mereka udah itu nggak masalah. Yang penting saya harus syariah. Itu dia nggak ngitung lagi tentang rate-nya berapa dan sebagainya. Semua transaksi yang mereka lakukan itu harus syariah. Strateginya apa? Tentunya memang literasi, pemahaman itu yang harus kita perluas. Bagaimana literasi itu? Salah satu diantaranya memang yang pernah kami lakukan adalah kita melalui perguruan tinggi. Yang kita perguruan tinggi yang mereka yang sudah punyai fakultas-fakultas syariah, kita sampaikan kemudian mereka yang setelah lulus dia kerja, apapun dunia kerja mereka, mulai dari UMKM dan sebagainya, akhirnya dia juga itu bagian dari strategi yang kita lakukan, Pak. Itu kemudian apa sih persoalan keuangan syariah? Yaitu tadi bahwa modalnya masih kecil. Dengan modalnya kecil, dia untuk ekspansi itu relatif terbatas. Sebagai contoh misalnya, bank yang buku 3 yang syarat ini terjadi, dia bisa memberikan pembiayaan korporasi paling tinggi 2 triliun. Sementara bank-bank konvensional
bisa 10 triliun, 5 triliun, jauh lebih pelan, ya, lebih syariah untuk ekspansi. Ya. Ini contoh kecil yang bisa kita pahami bahwa, tetapi jangan sampai kita persoalan itu selalu yang kita diskusikan. Mari kita upayakan mana yang harus kita lakukan kecil-kecil, tetapi terus kita lakukan dengan semangat syariah. Kemudian tentunya tidak hanya dari bank, nasabahnya juga semangat syariahnya muncul, kewajiban harus dibayar, kemudian itu akan diberikan kepada masyarakat yang lain, sehingga penyebaran syariah itu betul-betul terjadi. Kembali lagi, jangan itu dipertanyakan kepada insan bank syariah aja, tetapi mari kita bersama-sama semangat syariah itu kita munculkan di masing-masing dari kita. Kemudian dari Pak Denny tadi tanpa ini saya kira itu sudah dijawab oleh Pak ini, bahwa terus saja Pak, kalau saya boleh nyebut bank yang sudah Bapak seperti BRI Pak, kalau Bapak ada BRIMO, ada mobile bankingnya, maaf ini kita nyebut sesuai ketempatan saya pernah alumni di situ. Bapak di situ ada buka nasabah baru, ya itu tentunya untuk rekening baru, membuka rekening baru bagi yang penyimpan. Kalau untuk yang kredit belum ada Pak. Dengan digital itu baru peer-to-peer lending aja Pak. Kalau bank belum berani melakukan itu karena untuk tracking experience atau apa istilahnya tracking masa lalunya perlu ada kajian kalau untuk pembiayaan atau kredit. Tetapi kalau untuk pembukaan rekening baru, tabungan itu dengan digital ini sudah bisa dilakukan. Kemudian tadi Pak Denny juga menambahkan neraca syariah dan konven seberapa lama bank bisa bertahan, ya akan berbeda-beda Pak untuk berbicara masalah bagaimana bank ini bertahan. Tentunya bagaimana memanage cadangan dia, kekuatan menciptakan cadangan risiko itu sampai seberapa besar, kemudian bagaimana menghandle loyalitas nasabah itu juga bagian dari yang harus kita perhitungkan. Kemudian yang ketiga adalah manajemen, bagaimana komunikasi antara manajemen dengan masyarakat, dengan karyawannya, supaya sama-sama dengan kondisi macam ini bisa kita lakukan. Tidak ada satu standar sampai kapan mampu, sampai berapa bulan, sampai berapa tahun, itu tergantung dengan kemampuan manajemen menghandle risiko ini dalam mencadangkan biaya-biaya yang akan muncul di saat-saat sekarang ini. Saya kira itu Pak Denny. Ada yang belum terjawab dari sekian pertanyaan? Saya kira itu sudah semua terjawab. Saya kembalikan moderator. Saya rasa sudah semua pertanyaannya sudah dijawab baik oleh Pak Indra maupun oleh Pak Hadi. Ini banyak sekali yang masih mau bertanya dan juga Prames, mungkin kita pindah ke, kalau biasa ada satu tempat lagi karena waktu juga, mungkin kita berpindah memilih yang dari grup chat Bu. Jadi karena ini banyak sekali pertanyaan di grup chat, mungkin bisa diambil 3 sampel pertanyaan karena waktu juga mungkin terbatas ya. Saya persilakan mungkin Bu Prames suara selaku moderator bisa memilih dari grup chat 3 pertanyaan kepada para narasumber kita. Oke, baik. Ini satu pertanyaan yang pertama ya dari Saestu Abida Birawasiwi. Bagaimana dampak COVID-19 kepada merger BJB dengan Bank Banten? Karena BJB termasuk kinerjanya baik, sedangkan Bank Banten masih di bawah itu. Bukankah merger dalam keadaan ekonomi yang tidak normal itu adalah hal yang tidak biasa? Satu pertanyaan. Kemudian gimana Pak Indra, apa mau dijawab langsung atau saya carikan lagi pertanyaan lain? Mungkin langsung dikumpulkan 3 dulu, dipilih 3 Bu dari grup chat supaya bisa langsung dijawab oleh para narasumber. Baik. Kemudian
Ada lagi pertanyaan dari Andrea, bagaimana strategi pemasaran, apa yang membedakan bagi bank sebelum dan sesudah pandemi? Mungkin ini masih bisa dijawab. Kemudian saya pilih satu pertanyaan lagi. Ini banyak yang sama pertanyaannya. Oke. Apa yang membuat, ini untuk Pak Indra lagi, apa yang membuat produk SCF, kalau saya tidak salah SCF ini Supply Chain Financing, menjadi salah satu strategi dalam menghadapi new normal? Ini dari Robiosi. Itu saja. Mungkin bisa dijawab. Terima kasih. Baik, makasih Bu Permaswara. Tadi ada pertanyaan mengenai merger antara BJB dan Bank Banten. BJB induk kami dan Bank Banten itu saat ini sudah pemegang saham Bank Banten dan pemegang saham Bank BJB sudah menandatangani letter of intent untuk melakukan merger. Nah, memang sekarang prosesnya untuk dilakukan due diligence gitu ya. Nah, ini kita sedang menunggu saja hasil due diligence itu, apakah nanti akan merger atau bagaimana, ya kita lihat daripada hasilnya. Memang kondisi saat ini, kondisi tidak normal gitu ya, krisis, gitu benar tadi disampaikan. Ya, nanti dari hasil due diligence itu tentunya akan ada rekomendasi dari pihak konsultan atau akuntan publik yang melakukan due diligence, terus nanti disampaikan rekomendasinya. Tentu dari pihak BJB juga akan melakukan penelaahan dan akan disampaikan kepada RUPS daripada Bank BJB sendiri. Nah, kaitan dengan Bank BJBS, saya belum melihat sampai saat ini, itu kaitannya di induk kami, kira-kira gitu. Kemudian yang kedua tadi terkait apa Bu Rames, mohon maaf. Yang kedua tadi, mohon maaf. Sampai di pemasaran. Setelah di pemasaran sesudah dan sebelum. Strategi pemasaran setelah COVID ya Pak ya? Sebelum dan sudah. Ya mungkin Bedanya apa? Ya, strategi pemasaran sebelum dan sesudah. Nah, kalau untuk sebelum itu memang kita ya normal kan pemasarannya melalui media cetak, media online gitu ya. Tapi kalau sekarang memang agak berbeda. Kita lebih kepada media online, bahkan berbasis komunitas harus melalui seperti itu. Kemarin saja misalnya kita melakukan pemasaran, kebetulan Bank BJB Syariah ini masih melakukan pembiayaan kepada produk-produk emas, baik itu cicil emas maupun gadai emas. Nah, kita melakukan webinar seperti ini itu dalam cuma pemberitahuannya pada saat bulan Ramadan gitu ya, sambil tunggu berbuka, itu baru pemberitahuannya 2 hari saja sudah bisa ada 500 partisipan yang hadir. Dan itu memang komunitas kebanyakan kita mainnya. Jadi dari komunitas satu kita dapat langsung bisa ikutan, ya terkumpul lumayan. Pada waktu itu bisa sampai komitmennya bisa sampai 1 kilo lebih lah kira-kira begitu dalam 1 hari, itu lumayan. Terus saya pada saat kondisi seperti ini kita masih bisa memasarkan produk kita yang tadi seperti Pak Hadi sampaikan, diferensiasi daripada konvensional. Di konvensional aku nggak bisa, di induk kami nggak bisa kita lakukan di Bank BJB Syariah. Itu mungkin Bu Prameswara yang bisa saya sampaikan. Baik. Tadi ada SCF yang belum dijawab Pak. Oh ya, CF tadi mungkin bisa dijawab dengan ya. Terima kasih nih Pak Hadi. Maaf. SCF ya, jadi SCF itu supply chain financing untuk rumah sakit yang punya tagihan kepada BPJS Kesehatan. Ini penting kita biayain karena memang sekarang ini kan rumah sakit garda terdepannya, dan juga pemerintah saat ini mengutamakan pembayaran kepada BPJS gitu. Artinya kalau sudah diakses oleh BPJS itu kita yakin mitigasi resikonya sudah bisa kita terima gitu ya, sudah aman, tinggal pembayaran masalah waktu aja, pembayaran yang belum dibayarkan gitu ya oleh BPJS
maka kami cenderung itu kita biayain. Karena pertama dari sisi manfaatnya itu bermanfaat sekali buat rumah sakit dan juga dalam situasi seperti ini. Yang kedua dari sisi resikonya sudah termitigasi karena sudah diaksep pembayarannya oleh BPJS. Jadi kami lihat itu strategi yang bagus untuk kita bekerja sama dengan semua rumah sakit, baik itu rumah sakit rujukan maupun yang bukan rujukan. Terima kasih. Terima kasih. Pak Hadi, ada yang mau ditambahkan? Ya, usah nambahkan masalah pemasaran aja dari. Jadi kalau pemasaran tentunya berbeda antara pemasaran pembiayaan dan pemasaran DPK ya. Kalau pemasaran DPK saat ini dengan strategi digital ini sangat bagus sekali karena orang tidak mesti harus